Anda kembali menyaksikan berita satu siang, pemirsa. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air usai Lebaran Idul Fitri. PHK massal juga terjadi di industri media. Baru-baru ini sejumlah perusahaan media besar mengumumkan pengurangan karyawannya sebagai upaya efisiensi untuk menekan biaya produksi. Ribuan pekerja kehilangan mata pencariannya di awal tahun 2025. Sejumlah perusahaan dan industri, terutama di sektor padat karya seperti tekstil, manufacturingan, hingga startup digital merumahkan karyawannya secara besar-besaran. Ini bukan hanya terjadi akibat tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi global, tetapi juga karena ketidakmampuan sektor-sektor industri padat karya beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar. Di saat yang sama, daya beli masyarakat pun menurun, yang tercermin dari melemahnya konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Data KSPN mencatat 23.000 korban PHK, sementara Kemenaker melaporkan 18.610 kasus dalam 2 bulan pertama 2025. Usai Idul Fitri, sejumlah perusahaan media di tanah air juga mengumumkan pengurangan karyawannya, lantaran harus mengurangi beban biaya produksi di tengah efisiensi belanja pemerintah dan swasta belakangan. Pemerintah baru mewacanakan pembentukan Satgas PHK untuk menginventarisir persoalan gelombang PHK yang terjadi. Namun hingga kini pemerintah belum mengumumkan solusi konkret untuk menekan angka PHK yang terus melonjak. Gelombang PHK massal yang terjadi secara masif di sejumlah industri mengkhawatirkan masyarakat. Pemerintah diharapkan memiliki strategi menyeluruh untuk membendung gelombang PHK massal. Berikut komentar warga terkait dengan gelombang PHK yang semakin memicu angka pengangguran ini. Iya sih, baru lihat juga kemarin beritanya di internet itu dari media ya, banyak bakalan kena PHK. Ya sebelumnya juga di industri kan memang sudah kan ya. Ya menurut saya sih ini harusnya tugas pemerintah ya. Supaya gimana caranya ini gelombang PHK ini nggak berlanjut terus. Karena semakin kalau dibiarkan begini makin bahaya gitu, makin banyak pengangguran, otomatis kejahatan juga makin meningkat nanti kan. Terus, kalau menurut saya gelombang PHK yang terjadi massal sangat merugikan ya untuk masyarakat, apalagi untuk kalangan yang menengah ke bawah. Karena kita kan di sini katanya Indonesia itu untuk memperbaiki ekonomi. Cuma karena keadaan seperti ini jadinya banyak kan yang pada nyari rezeki ke luar negeri. Dari sistem pendidikan, dari sistem lapangan pekerjaan, sebaiknya diperbarui lagi kayak sistem. Ya tentu saja kami merasa prihatin ya, kayak karena dengan adanya PHK kan pasti mereka juga punya keluarga, harus ada pemasukan gitu kan, keluarga kan harus dihidupin. Kalau pada di PHK ntar keluarganya makan apa? Itu kami sangat